Okay, so this is RPS for IEC writing. So as you know, we have three credit for this. This one is for ini capaian pembelajaran kita, lalu yang khusus, yang prodi. Nah, untuk khusus mata kuliah ini ada 4 hal yang harus nanti bisa dipahami oleh mahasiswa ya. Pertama, setelah kuliah di mata kuliah IIC Writing ini, mahasiswa mampu memahami tanda baca, punctuation, dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. So the first thing that we will learn mostly is punctuation. Ya, nah punctuation in English and Indonesia is quite different. Even though we also have the same period, comma, question mark, exclamation mark, gitu ya. Mau titik, koma, tanda tanya, tanda serunya. In Indonesia and English memang sama, but most of the time the function is quite different. Contohnya saja misalnya angka gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris di angka itu pakainya koma bukan pakai titik. Jadi dan kalau titik jadinya koma. Misal ya, nilai 8,7. Nah, nanti pada saat nulis skripsi kan 8,7 itu kalau dalam bahasa Inggris ditulisnya 8,7 bukan 8,7. Nah, so that's what we will learn the difference function for punctuation in English and Indonesia. And then we will write some of the very simple, gitu ya, simple writing based on the functions. Ada beberapa nanti bisa ada yang menulis receipt, ada yang menulis review, ada yang menulis essay, opinion essay, or description. And then we will learn a little bit also about structure and grammatical, ya. Jadi nanti juga ada mempelajari tentang grammarnya juga, karena mau tidak mau kalau dalam writing itu sudah pasti ada grammarnya juga, karena tidak mungkin menulis tapi grammarnya berantakan. Jadi tidak mau ada sedikit materi tentang grammar, but you will learn more specifically for grammar on different lecturer. Ya, jadi nanti ada mata kuliahnya sendiri khusus untuk grammar, khusus untuk structure, gitu ya. Tapi kalau di writing sedikit banyak ada yang dibahas-bahas juga, ya. Nah, terakhir mampu mengembangkan ide dan pendapat serta menuangkannya ke dalam tulisan. Karena nanti di akhir-akhir di materi-materi terakhir kemampuannya harus sudah meningkat, sudah bisa ngasih pendapat, gitu ya, or describing a chart, ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Nah, mata kuliah ini, jadi si IIC Writing ini merupakan mata kuliah yang berada di tingkat paling awal dalam writing skill. Kenapa dibilang paling awal? Because after this, semester depan itu masih ada lagi writing 1, writing 2, writing 3. Jadi mata kuliah writing ini itu ada tahap-tahapnya. Kenapa sampai hampir 2 tahun, 3 tahun belajar mata kuliah writing? Because it is very important to you. Jadi mau mata kuliah apapun nantinya, bahkan ke depannya kalian mengajar, ya mau tidak mau, you should be good in writing. Ya, oke. So, jadi mata kuliah ini berfokus pada pengembangan kemampuan dasar, masih dalam memaparkan ide berupa tulisan baik secara sederhana maupun mendalam dan logis, serta menginformasikan sesuatu berdasarkan data yang teruji. Nah, harus menulisnya itu dengan grammatical dan kosakata yang baik. Ya, jadi ada grammarnya juga dan ada vocabulary-nya itu harus sesuai. Nah, what we will learn here, ini meeting pertama, saya bahas RPS, lalu nanti saya minta kalian memperkenalkan diri kalian. Ya, nanti saya tunjukkan tugasnya. Lalu nanti di meeting 2 ada topiknya social networking, ya. Grammarnya ada present tense, adjective order, ada part-nya bahas tentang penulisan resep, gitu ya, procedural text, writing CV, cara menulis CV yang baik dan benar, writing email, film review, jadi melakukan review film, website review. Nah, setelah itu akan ada meet test, ya. Lalu ada short story, menulis cerita pendek, someone I admire, ini masih juga story, masih berhubungan. Nah, lalu semakin ke atas, you describing pie chart, jadi nanti ada chart, lalu dibahas, dideskripsikan tentang chart tersebut, persentasenya dan lainnya, karena sudah termasuk paragraf yang ilmiah, ya. Ada describing bar chart, kalau yang ini pie chart, yang ini bar chart, lalu mulai menuliskan esai. Ya, an opinion essay and a for and against essay. Lalu nanti ada UAS-nya, ya, terakhir. Nah, for the scoring itu sama seperti pronunciation, cara menghitungnya juga sama. 80 sampai 100 untuk grade A, 68 until 79 grade B, 56 until 67 grade C,
46 until 55D, and 0 until 45E. And then for your exercise, ya latihannya, itu pasti, ya mau namanya juga mata kuliah writing ya. Jadi tugasnya itu semuanya menulis. Jadi hampir setiap minggu saya akan memberikan tugas latihan menulis. Because practice make us perfect. Yeah, so that's why every single meeting you will have exercise, or you will have an assignment to write. So far, any question about RPS? Ada yang mau